Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Hadri Sita di Kampung Buku Banjarmasin. Kita dalam 2 minggu ini ada pameran di sini, Pak Haris. Hari ini kita bersama tamu terhormat ini, calon wali kota Banjarmasin, Insya Allah, Pak Haris. Insya Allah jadilah. Nah, Pak Haris, kita hendak ngobrol sedikit soal visi misi kebudayaan nih. Tadi kan soal kewirausahaan sudah dipandir, tapi malah rinci lah ada enam atau rencana program untuk terkait dengan motivasi tadi terkait dengan seni budaya, Pak Haris. Gimana, Pak Haris? Baik, seni seni ini sesuatu yang sangat memberikan gambaran kehidupan ya, atau seni ini merupakan budaya yang berkembang sudah sejak lama ya, mungkin seiring dengan kehidupan manusia. Seni atau budaya itu sendiri adalah sebuah peradaban tentunya. Nah, karena itu dengan seni, dengan budaya itu akan merubah dunia, merubah wajah dunia. Kita tahu bagaimana antara zaman itu dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada. Nah, namun demikian tentu bagi saya sebagai seorang calon wali kota Banjarmasin, saya sangat memberikan perhatian yang luar biasa. Nanti pada saatnya kalau memang kita ada takdirnya bahwa hal-hal yang terkait dengan dunia seni, dengan dunia kebudayaan kita tentu harus menjadi perhatian lebih kita. Karena apa tadi? Karena peradaban-peradaban kita dibangun atas dasar budaya-budaya itu sendiri kalau menurut saya. Ya, itu mungkin. Ini kan kota Banjarmasin, Pak Haris, pusat ibu kota provinsi nih. Selama ini kan kalau kita bicara kesenian tampak ramai. Padahal kenyataannya sebenarnya kan di Taman Budaya itu kan milik Pemprov tuh, bukan milik kota. Nah, kita sendiri di kota mungkin belum ada ruang semacam itu, atau bahkan kalau kita bicara seni rupa misal soal panggung dan seterusnya, seni rupa itu kan punya semacam ruang tersendiri tuh kayak galeri. Bahkan Taman Budaya pun belum punya. Nah, ini terkait hal-hal memberi ruang kepada ekspresi para seniman, terus kemudian bagaimana nanti mereka bisa menyampaikan aspirasi dalam karya-karya mereka, bagaimana, Pak Haris? Jadi begini, ada kesalahan pandangan sebetulnya bahwa pemerintah memberikan ruang, memberikan tempat. Hanya saja pandangan para pengelola itu atau para senimannya saya tidak paham itu, tapi yang jelas bahwa itu seolah-olah kalau tidak ada baik desain acara, baik event-event tertentu tidak dimanfaatkan. Padahal harusnya kehadiran ruang seperti itu ya, Taman Budaya itu adalah tempat berkreativitas para seniman kita, para budayawan kita. Oleh karena itu komitmen saya bahwa Banjarmasin harus memiliki tempat bagi para seniman, para budayawan berkreativitas. Oleh karena itu bahkan saya berpikir dari masing-masing kecamatan itu harus ada ruang publik yang dapat digunakan untuk para seniman, khususnya mungkin seniman muda kita, para budayawan kita untuk beraktivitas. Bahwa seni dan budaya itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahwa seni dan budaya itu usianya seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri menurut saya. Karena itu maka seni dan budaya itu tetap harus kita kembangkan menjadi lebih memberikan inspirasi bagi kita untuk berkreativitas, tidak hanya bagi seniman sebetulnya, tidak hanya bagi budaya, tetapi bagi seluruh masyarakat. Ini harus menjadikan motivasi ataupun menjadi inspirasi dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, dalam hal seni rupa, misalnya seni rupa itu kan juga semacam usaha, ada sisi usahanya juga, Pak Haris. Selain ekspresi seniman itu ada sebenarnya ada nilai usaha kreatif di sana. Bahkan kalau kita lihat di Jogja, di Jakarta, Bandung, seni lukis ini sendiri kan komoditas yang
cukup tinggi dan dia punya segmen tersendiri yang itu perlu satu dorongan atau juga ya kayak ruang tadi juga, supaya bagaimana seniman rupa yang kreatif yang sebenarnya punya nilai komuniti tinggi ini bisa dikembangkan itu bagaimana kira-kira? Ya, kita juga tidak menutup mata ya, tidak menutup mata bahwa seniman juga perlu hasil ya, perlu income. Nah, karena itu tentu mereka harus diberikan ruang, diberikan tempat, diberikan waktu untuk tidak hanya berkreativitas, mengekspresikan rasa dan jiwanya pada kanvas, tetapi juga mengekspresikan ekspresi mereka itu harus ada nilai gitu yang diberikan. Nah, bagaimana itu memberi nilai? Tentu harus ada tempat untuk mereka pameran kah, atau ya mohon maaf dalam istilahnya menjual ekspresi mereka, itu harus ada. Oleh itu komitmen saya bahwa kita harus memiliki galeri atau pasar seni bagi pelaku seni lukis atau seni rupa ini, bahwa tentu dengan keterbatasan anggaran kita bisa saja melakukan inovasi dengan hal-hal yang sederhana dulu. Yang penting bahwa mereka diberikan perhatian, mereka mendapat tempat yang menenangkan, bahwa kawan-kawan kita seniman ini dapat tempat loh di hati oleh oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin ya pemerintah kota. Itu yang paling penting dulu. Lalu kalau sudah mereka mendapat tempat, kita ngobrol enak, lalu mau seperti apa, itu saya kira sudah tidak persoalan lagi. Nah, persoalan yang terjadi itu kan bahwa seolah-olah itu ya seperti taman budaya misalnya, kalau ada event baru itu milik punya pelaku seni ya, pelaku. Saya pikir itu hal yang keliru ya. Kalau gitu juga soal bagaimana stakeholder yang lain bisa terlibat, tidaknya para orang-orang kayak kita. Saya pikir juga, seorang Bung Karno itu adalah kolektor lukisan yang sangat banyak, yang sangat memiliki jiwa seni yang tinggi. Di antara para pengusaha yang memiliki duit banyak, kemudian para pejabat-pejabat, saya kira juga banyak yang memiliki nilai atau jiwa seni yang tinggi untuk menjadi kolektor. Sebetulnya bukan pada soal harga, bukan pada soal, tapi bagaimana kita dulu menghargai karya, bagaimana kita menghargai karya. Harga atau nilai itu nomor berikutnya, tetapi bagaimana penghargaan kita terhadap kreativitas, terhadap hasil yang diolah dari ekspresi jiwa itulah yang paling penting dulu. Penghargaan itu lebih daripada segala-galanya. Nah, terakhir ini mungkin Pak Haris, soal bagaimana kita nanti kayak tadi kan para wirausaha muda kan juga salah satunya pertanyaan bisa perlunya ada satu tempat semacam center, di mana kita kemudian bisa menjalin komunikasi antara pemerintah, pelaku seni, terus juga stakeholder yang lain, pengusaha dan seterusnya. Bagaimana memberi ruang komunikasi, jembatan supaya mudah ya. Saya komitmen Dewan Kesenian Daerah sebagai pusat komunikasi itu harus dihidupkan dan betul-betul dikelola oleh orang-orang yang mengerti seni dan budaya, bukan oleh pejabat. Boleh oleh pejabat, tetapi paham soal seni dan budaya. Karena kalau diisi hanya oleh seorang pejabat karena jabatannya, maka itu saya yakin tidak akan jalan dan tidak akan dinamis itu organisasi. Nah, jadi saya harap komitmen saya bahwa Dewan Kesenian Daerah itu harus dikelola, harus dihidupkan lagi, dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, yaitu bidang seni dan budaya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Haris. Ya, Pak Ilham ada yang ditambahkan? Oke. Ya, kayak itu dulu panggilan obrolan santai tentang seni rupa hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan pemilih nanti di Kota Banjarmasin untuk menentukan pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.